Kisah pada zaman dahulu kala di daerah Timur Tengah ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kala. Raja yang memerintah kerajaan tersebut mempunyai seorang putri cantik jelita bernama Putri Intan. Selain cantik, Putri Intan adalah seorang gadis yang berperangai baik, santun dalam berbicara, sopan dalam bergaul, dan hormat kepada yang tua. Tak heran jika seluruh rakyat negeri itu sayang dan hormat kepadanya. Kecuali seorang daya istana, setiap kali Putri Intan mendapat ujian dari rakyatnya, dayanya sampai ini selalu menunjukkan sikap tidak senang dan iri hati kepada sang putri. Awas kau putri, aku akan mengejar kamu dari istana ini. Tapi bagaimana caranya? Setelah sekian lama berpikir, daya tersebut menemukan sebuah cara untuk menyingkirkan Putri Intan dari istana. Aku tahu caranya. Aku akan menyebarkan fitnah dengan menceritakan semua orang bahwa Putri Intan selalu melakukan secara semena-mena. Aku juga akan melaporkan kepada raja bahwa ia selalu memeras rakyat. Keesokan harinya, daya itu melaksanakan tipu muslihatnya. Dalam tidak terlalu lama, fitnah tersebut telah menyebar hingga ke seluruh negeri. Seluruh rakyat pun termasuk oleh kita yang dibuat-buat oleh daya tersebut. Setelah seluruh rakyat negeri, daya itu pun mencoba untuk masuk raja. Ampun bagi raja, perilaku kebajikan benar-benar tidak keterlaluan. Dia telah membuat air kita keluar dari istana sebagai seorang putri raja dan dari pantasnya berlaku demikian untuk menjaga martabat kerajaan. Ini sebaiknya Putri Intan dikeluarkan dari istana. Dayang itu berhasil mempengaruhi raja sehingga ia pun menjadi benci kepada putrinya sendiri. Putri Intan pun mulai bingung melihat sikap orang-orang di sekitarnya, termasuk ayahandanya, yang tiba-tiba membencinya. Suatu hari, Putri Intan bertanya kepada ibundanya, Sama aja ya, putriku, barangkali ada ucapan perilaku anda yang tidak akan dilaksanakan. Mulai sekarang, anda harus lebih berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Putri Intan semakin bingung karenanya merasa bahwa selama ini tidak pernah menghina apalagi menganiaya orang lain. Oleh karena penasaran ingin mengetahui penyebabnya, ia pun bertanya kepada dayang-dayang dan yang mengasuhnya. Namun tak satupun di antara mereka yang mengetahui. Sementara itu, si dayang yang melihat tersebut terus menghasut raja sehingga kebencian sang raja semakin menjadi-jadi. Berkali-kali sang putri menghadap untuk menanyakan kesalahannya, namun sang raja tidak menghiraukannya. Ia lebih percaya pada ucapan dayang tersebut. Akhirnya suatu ketika sang raja pun mengusir putrinya dari istana itu. Dasar anak tak tahu diri, kamu gak pantas menjadi putri itu. Lebih baik kamu pergi dari raja ini sekarang. Dengan perasaan sedih dan bercurai air mata, Putri Intan meninggalkan istana. Ia berjalan terhoyong-hoyong sambil berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Esa, tunjukkanlah keadilan kepada hamba siapa yang mendapatkan berita ini. Sejak saat itu, Putri Intan menjadi rakyat biasa. Ia tinggal tidur hutang seorang diri karena semua warga telah membencinya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia mencari buah-buahan dan berburu binatang di hutan sekitarnya. Ia menjalani kehidupannya dengan pasrah dan tidak dendam kepada orang yang telah memfitnahnya. Namun ia yakin bahwa cepat atau lambat ada takdir akan datang. Suatu hari, Putri Intan sedang berburu binatang di hutan itu. Sudah setengah hari ia berburu, namun belum juga mendapatkan binatang buruannya. Ia pun memutuskan untuk berburu hingga ke tengah-tengah hutan. Beberapa jam berjalan, sampailah ia ke hutan yang sangat lebat di sekelilingnya. Terdapat pohon besar yang daunnya sangat indah. Suasana tempat itu agak gelap karena sinar matahari terlindung oleh lebatnya dedaunan. Saat menyaksikan sekitarnya, tiba-tiba Putri Intan dihidupkan oleh tertawa yang sangat menantang. Mendengar suara itu, jantung Putri Intan tiba-tiba berdebar kencang. Ia pun mencoba
Sultan mengimbau, namun kakak saya itu tidak menghiraukannya. Kakek itu kemudian membaca mantra sambil mengacung-acungkan tongkatnya tak lama lagi. Putri Intan pun terkena sihir kakek itu dan berubah menjadi seekor burung singa. Sihir itu akan hilang jika kamu ketemu pemuda yang membawa burung sekarang. Usai menyihir Putri Intan, kakek itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Pada suatu hari, burung singa itu hinggap di sebuah pohon yang berbuah lebat. Betapa takutnya ia ketika akan meninggalkan pohon itu, kakinya terikat oleh perangkap sehingga tidak dapat bergerak berkali-kali. Ia meronta-ronta sambil mengepak-ngepakkan ayamnya, hendak melepaskan diri, namun usahanya tetap gagal. Akhirnya, ia pun pasrah sambil berharap pada orang yang akan menolongnya. Beberapa saat kemudian muncullah seorang pemuda tampan bernama Dohong. Ia bermaksud memeriksa perangkap yang dipasangnya. Rupanya perangkap yang mengikat kaki burung singa itu adalah miliknya. Wah, cantik sekali burung ini. Bulunya cantik dan halus, matanya bersinar dan bening. Selama hidup baru sekalinya memperoleh burung cantik itu. Dengan perasaan senang, Dohong segera membawa pulang burung itu untuk dipelihara. Tibanya di pondok, ia pun memasukkannya ke dalam sebuah sangkar yang terbuat dari rotan. Setiap hari ia merawat burung singa itu dengan sangat teliti. Keesokan harinya, Dohong kembali ke hutan untuk memeriksa perangkapnya. Namun, sial nasib Dohong hari itu ternyata seekor pun burung yang memperolehnya. Ketika hari menjelang siang, ia pun memutuskan untuk kembali ke pondoknya karena tidak kuat lagi menahan sarapan. Betapa terkejutnya ketika Dohong sampai ke pondoknya. Ia melihat makanan lezat tersaji dan siap untuk disantap. Makanan tersebut benar-benar membangkitkan seleranya, apalagi perut dalam keadaan lapar, sehingga Dohong tidak memikirkan siapa orang yang telah menyiapkan makanan tersebut. Keesokan harinya, Dohong kembali mendapati makanan lezat telah tersaji di pondoknya. Kejadian tersebut berulang sehingga 3 kali berturut-turut. Dohong pun mulai penasaran, ingin mengetahui siapa sebenarnya yang menyimpan semua itu. Pada hari berikutnya, pemuda tampan itu berpura-pura hendak memeriksa perangkapnya. Sebelum hari menjelang siang, Dohong masuk ke pondoknya dengan langkah hati-hati. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat asap tebal keluar dari sangkar burungnya. Dalam sekejap, tiba-tiba seorang gadis cantik keluar dari asap itu. Ia sangat terpandang dan kecantikan gadis itu dan kemudian menghampirinya. Hei gadis cantik, siapa namamu dan dari mana asalmu? Ampun Tuhan, aku telah mengirimkan dari kerajaan saya. Aku ini karena aku burung telah menyumbang dan aku diusir dari kerajaan. Mengapa Tuan Putri diusir dari sana? Putri Intan pun menceritakan sebuah peristiwa yang dialaminya sampai ia berada di pondok pemuda itu. Setelah itu, ia minta kepada Dohong agar mengantarnya kembali ke istana. Jika Dohong memenuhi permintaannya, maka sihir kakek itu akan hilang dengan sendirinya. Baiklah Tuan Putri, saya bersedia mengantar Tuan Putri ke sana. Keesokan harinya, keduanya pun berangkat ke istana. Selama dalam perjalanan, Putri Intan pun tidak pernah berhenti berubah menjadi burung singa. Pengaruh sihir itu benar-benar telah hilang. Sesampainya di istana, Dohong pun menceritakan semua yang dalam Putri Intan kepada Raja Kalam dan permaisuri. Akhirnya, Raja Kalam pun mengerti bahwa putrinya difitnah oleh seorang dayang istana. Seketika itu pula, ia mengumpulkan seluruh dayang-dayangnya. Setelah menanyai mereka satu persatu, akhirnya ia menemukan dayang yang telah memasukinya. Raja Kalam sangat menyesal karena lebih percaya pada kata-kata dayang itu daripada kata-kata putrinya. Maaf perangkaian itu yang membuat kita